Ibu, perkenalkan saya Dokter Anissa, dokter yang bertugas pada malam hari ini. Ibu kalau boleh tahu atas nama siapa, Ibu siapa? Ibu Andriati, Dok. Umurnya Ibu? 47 tahun, Dok. 47 tahun. Ibu alamatnya di mana? Di BTN Maleo 2, Dok, Ranometo. BTN Maleo 2 Ranometo. Ibu pekerjaannya apa? Saya PNS, Dok. PNS. Baik Ibu, apakah ada keluhan Ibu? Ada, Dok, nyeri di dada, Dok. Oh, nyeri dada. Nyeri dadanya ini mulai kapan Ibu? Sudah 1 minggu, Dok. 1 minggu. Nyeri dadanya ini datang tiba-tiba atau nyeri terus-menerus? Biasa dia datang tiba-tiba, Dok. Oh, datang tiba-tiba. Ketika nyeri di dadanya ini apakah ada menjalar begitu Ibu ke punggung misalnya atau ke tangan, ke dagu? Biasa, Dok, kalau datang nyerinya itu tembus di belakang, Dok, di punggung. Oh, tembusnya ke punggung. Apakah ada gejala lain Ibu ketika nyeri dada kayak misalnya Ibu lemas, batuk, mual? Tidak, Dok, tidak ada gejala Tidak lain. ada. Jantung berdebar mungkin, keringat? Tidak, Dok. Oh, tidak ada gejala lain ya. Apakah Ibu ada penyakit lain? Kalau saya, Dok, kebetulan saya hipertensi. Hipertensi. Selama ini Ibu minum obat apa kalau hipertensi? Biasa saya konsumsi, Dok, amlodipin yang 10 mili. Oh, amlodipin. Ibu apakah ada keluarga terdekat Ibu yang sakit juga nyeri dada? Tidak ada, Dok. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Ibu akhir-akhir ini ada datang menjenguk keluarganya yang kayak sakit menular? Tidak ada, Dok. Oh, tidak ada juga. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan konfirmasi ulang. Ibu betul dengan Ibu Andriati. Umur Ibu itu 47 tahun, alamatnya di BTN Maleo 2 Ranometo. Pekerjaannya ini PNS. Datang dengan keluhan utamanya Ibu nyeri dada yang berlangsung sejak 1 minggu yang lalu. Nyeri dadanya ini datang secara tiba-tiba dan menjalar sampai ke punggung. Untuk saat sejauh ini belum ada gejala lain, tidak ada gejala lain. Penyakit Ibu yang diderita selama ini itu ada hipertensi. Untuk riwayat keluarga dekat sendiri tidak ada yang merasakan penyakit seperti nyeri dada tersebut. Lalu Ibu akhir-akhir ini atau selama merasakan nyeri dada tidak pernah menjenguk keluarga Ibu atau orang terdekat Ibu yang mempunyai penyakit riwayat infeksi. Apakah betul Ibu? Iya, betul, Dok. Dari yang saya sebutkan tadi, dari gejala atau yang Ibu rasakan, apakah ada yang kurang Ibu? Tidak ada, Dok. Sudah pas. Sudah saya sebutkan semua ya Ibu. Iya, Dok. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bapak, silakan duduk. Baik, permisi Pak. Perkenalkan saya Dokter Anissa, dokter yang bertugas pada malam hari ini. Kalau di sini Bapak atas nama siapa? Pak Supardi. Pak Supardi. Umurnya Bapak? 55 tahun. 55 tahun. Alamatnya? Kelurahan Ranometo, BTN Kelurahan Maleo. Ranometo, BTN Maleo. Status pernikahannya? Kawin. Sudah kawin. Pekerjaannya Pak? Pegawai negeri PNS. Pegawai negeri. Iya, kalau boleh tahu Bapak ada keluhan apa Pak? Saya habis periksa ke Prodia ini. Oh, Sini, iya. Dok. Baik, saya baca dulu sebentar. Sesuai pemeriksaannya Bapak, di sini ada hasilnya menunjukkan bahwa Bapak terkena PJK atau penyakit jantung koroner. Apa itu? Untuk penyakit jantung koroner sendiri di sini Pak, jadi dalam jantung itu ada pembuluh darah utama. Nah, pembuluh darah utamanya Bapak ini terjadi penumpukan plak, peradangan atau infeksi. Jadi dia yang menyebabkan penyakit jantung koroner sendiri. Apalagi pembuluh darah utama di jantung ini dia yang memasok oksigen, nutrisi dan membawa darah ke jantung. Jadi apabila dia terjadi kerusakan atau peradangan, bisa saja jantung dan nutrisi dan oksigen serta darah ini juga dapat terjadi terganggu juga Bapak, karena dari
pembuluh darah utamanya juga terganggu. Nah, kenapa Bapak bisa mengalami ini? Itu terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama karena faktor yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Untuk faktor yang tidak bisa diubah ini seperti usia. Memang di umur untuk pria sendiri ini di atas 45 tahun ini rentan terkena PJK sendiri. Nah, untuk wanita ini di atas 55 tahun. Selain usia, jenis kelamin juga sangat mempengaruhi, Pak. Pria maupun wanita ini bisa saja terkena PJK. Lalu untuk faktor selanjutnya itu penyakit kardiovaskular yang Bapak alami sebelumnya. Apakah ada Bapak alami sebelumnya penyakit kardiovaskular? Saya tidak tahu apakah saya sudah mengalami atau tidak. Yang jelas hasil pemeriksaan katanya seperti itu. Oh iya. Lalu ada juga penyakit jantung koroner dalam keluarganya Bapak. Itu bisa saja terkena apabila dalam keluarganya Bapak ini salah satunya ini terkena PJK. Apakah dalam keluarga intinya Bapak atau keluarga dekatnya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Lalu untuk faktor yang bisa diubah ini ada obesitas, apabila Bapak kegemukan, nah bisa diubah. Ada juga hipertensi. Nah, ada juga merokok. Jadi itu kebiasaan atau penyakit yang dapat diubah. Nah, lalu untuk komplikasi PJK sendiri, apabila PJK-nya ini tidak ditangani, bisa saja terjadi gagal jantung, gagal ginjal, maupun aritmia. Nah, lalu jadi setelah Bapak mengetahui faktor-faktor yang bisa menyebabkan Bapak PJK dan komplikasinya, di sini nanti kita akan menyusun penata laksanaannya. Jadi biar Bapak bisa sembuh. Nah, dari yang pertama ini dari segi farmakologis atau terapi obat. Nanti Bapak akan kami resepkan obat yang bisa mengurangi gejala-gejala yang sejauh ini Bapak rasakan. Lalu di sini juga ada perubahan gaya hidup, Pak. Seperti Bapak merokok? Tidak. Di sini perubahan gaya hidup ini berarti karena Bapak tidak merokok, Bapak bisa olahraga atau jalan minimal pagi hari dan sore hari, atau bisa saja olahraga ringan. Nah, itu perubahan gaya hidup. Lalu bisa juga dengan diet. Diet di sini apabila Bapak hipertensi bisa diet rendah garam. Jadi Bapak kurangi konsumsi garamnya. Nah, apabila Bapak obesitas atau kegemukan bisa diet rendah kalori. Nah, sejauh ini ada yang Bapak ingin tanyakan? Ya, itu saja supaya bisa sembuh lah saya punya penyakit itu. Iya, Pak. Baik, setelah ini akan kami resepkan obat dan Bapak akan kami pantau dengan pantau melihat perkembangan dari dietnya Bapak dan pola hidupnya Bapak. Artinya saya harus datang konsultasi lagi. Iya. Terus, ya. Iya, terima kasih. Ya, Terima kasih, Dok. ya, sama-sama, Pak. Baiklah, selanjutnya di sini adalah penulisan resep. Bagian yang pertama, di sini ada superskripsio. Di sini ada identitas dari dokter, ada nama, ada SIP, ada alamat, dan ada nomor telepon. Nah, di sini ada nomor resepnya, kita isi 001 misalnya. Nah, di sini ada tempat dan tanggal, misalnya Kendari. Nah, lalu lanjut di sini ada R atau resep. Nah, di sini kita mulai menuliskan obat. Di sini saya akan menuliskan satu contoh dari jenis obat. Ada amlodipin, tab, lalu signatur. Nah, tidak lupa setelah kita menuliskan satu jenis obat, di sini kita tutup, lalu kita paraf. Lalu lanjut di sini di bagian invokasio atau tertuju pro, di sini misalnya Nyonya Ani umur 45
di sini untuk cara bacanya, R ini resep, amlodipin tablet, ambillah amlodipin tablet 5 mg, jumlahnya ini 10. Untuk signatur, di sini signatur atau cara minumnya obatnya ini adalah 1, DDTP 1 atau diminum satu tablet per hari. Jadi ini dosis tablet setelah makan. Nah, setelah kita tutup begini, untuk menghindari penyalahgunaan, di sini tidak lupa kita juga menarik garis agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, jadi beginilah kurang lebih penampakan untuk penulisan resep penyakit kardiovaskular.